Hi everyone, welcome to my channel. Gue Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kalian bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, cara mulai kerja online, dan juga serba-serbi kehidupan di Australia. Di video kali ini, gue akan sharing tentang beberapa hal yang gue suka tentang kehidupan di Australia. By the way, sebenarnya awalnya tuh gue mau bikin video tentang suka duka tinggal di Australia. Jadi suka dan dukanya digabung dalam satu video. Tapi ternyata setelah gue list, untuk sukanya aja gue ada sekitar 30 hal gitu yang gue suka gitu kan. Dan untuk masalah hal yang gak gue sukanya juga panjang. Jadi sebaiknya gue separate aja videonya di 2 video. Yang ini hanya khusus untuk sukanya aja. Untuk video tentang hal yang gak gue suka tentang kehidupan di Australia di video yang lainnya. Oke, lanjut aja karena setelah gue list itu ada banyak banget. Jadi gue gak akan panjang lebar, langsung aja beberapa hal yang gue suka tentang kehidupan di Australia. Yang pertama, yang paling gue suka adalah bersih. Ya namanya juga warga negara berkembang gitu kan. Jadi ya hal yang kita amaze pertama kali pastinya ya kayak, gila nih negara bersih banget. Ya seperti negara-negara maju pada umumnya. Nah, terus bersih ini tuh nggak bisa dianggap enteng ya. Bersih itu tuh bener-bener berefek ke hal-hal lain dalam kehidupan kita. Kayak memulai hari ketika udara bersih, buka jendela udaranya bersih, langit itu biru, benar-benar biru. Terus itu, kenapa gue ngerasa kayak kamera gue hasilnya lebih bagus kalau di Australia ketimbang waktu di Indonesia gitu. Padahal sama-sama iPhone 14 Pro Max gitu, yang mana kameranya tuh juga yang nggak bisa dibilang jelek gitu kan ya. Tapi gue ngerasa kayak, kok kayaknya entah kamera gue yang jadi jelek waktu nyampe di Indonesia atau gue aja yang jadi jelek gitu. Terus itu juga kalau gue ngerasa ya, karena di situ kan airnya itu tuh kan bersih ya. Jadi rambut gue itu lebih bagus kalau misalnya di Australia gitu. Kalau di Australia tuh kayaknya rambut gue kayak bintang iklan gitu. Tapi kalau di Indonesia, gimana ya, kayaknya rambut gue tuh banyak frizz-nya gitu kan. Terus itu ya, itu tadi, kayak mental ketika kita ada di keadaan yang bersih, teratur, itu juga mempengaruhi, mental state kita gitu ya. Walaupun tapi sebenarnya ya, Australia termasuk depresi tinggi juga ya, tapi bagi gue mungkin karena dari negara yang udah yang, ya elah lihat cara Indonesia memperlakukan apa tuh namanya, kabel kabel-kabel PLN aja gitu kan ya, itu ruwet gitu kan. Itu hal-hal yang nggak ada di Australia. Selanjutnya, hal kedua yang gue suka adalah bahwa mereka itu standarnya sudah tinggi. Jadi untuk barang-barang yang masuk ke Australia, biasanya itu sudah difilter untuk memenuhi standarnya orang-orang Australia. Mungkin barang-barang dari negara tertentu, misalnya dari China gitu kan ya. Dari China yang mereka ekspor ke Australia itu berbeda dengan apa yang kita dapat barang China di Indonesia gitu. Karena untuk masuk Australia itu standarnya sudah tinggi. Mereka prosedur safety-nya aja itu tinggi gitu. Dan ya nggak semua hal tentang di Australia itu tuh lebih baik daripada di Indonesia. Tapi in general mereka untuk hal-hal seperti kayak rumah contohnya, mereka itu tuh bener-bener standarnya tinggi banget. Jadi kayak kalau kita tuh ngelihat rumah di Indonesia ya banyaknya itu hanya built for practical reason, ya yang penting ada rumah gitu kan. Tapi kalau misalnya rumah di Australia itu built to last gitu kan ya. Banyak hal-hal di Australia yang gue tuh kayak, "Oh, this makes sense," gitu. Dan ketika nyampe di Indonesia, ya ampun kenapa ya kita bikinnya seperti ini gitu. Nah, terus itu juga, hal yang gue suka adalah karena mereka tuh di sana masyarakatnya multikultural. Bukan hanya Australia doang, tapi dari berbagai negara. Memang Indonesia itu ya dibilang masyarakat yang multikultural ya. Tapi kan multikulturalnya tuh karena dalam negaranya itu tuh ada banyak subculture kan, dari pulau ini beda, tapi tetep aja kan, tetep aja Indonesia. Cara berpikirnya menurut gua masih agak-agak sama kan, walaupun dari pulau ini, dari pulau selanjutnya gitu kan. Tapi di Australia kan dia itu bener-bener beda negara, bener-bener total gitu kan ya. Jadi kita bisa experience gitu, kalau ngomong sama orang itu nggak cuma ngomong masalah hal yang sama, karena ya kalau di Indonesia mau dari ujung ke ujung yang diomongin kan itu aja gitu kan, politiknya itu doang. Tapi kalau di sana ya who cares about our country, jadi kita dituntut untuk cara berpikir lebih global. Dan juga emang ya gue tuh tinggalnya sebelumnya di Bali itu kan ya multikultural lah kan, gue di Canggu gitu kan. Tapi bedanya tuh karena gini, orang di sana memang ya, dari banyak banyak negara, tapi kan mereka di sana hanya untuk liburan, bukan untuk tinggal. Ketika mereka tinggal, mereka di situ ada keluarganya, udah gitu mereka bekerja di situ, itu tuh beda. Juga nggak sama lah misalnya kayak di Jakarta kan bisa dibilang kota yang lebih metropolitan kalau di Indonesia, banyak juga ekspatnya. Tapi kan ekspat di sini tuh lebih kayak merasa,
mereka di atas ya, dan mungkin mereka juga di atas gajinya dibandingkan orang Indonesia. Tapi kalau gue tinggal di Australia kan sama gitu, kita sama tapi kita beda asal-usul. Jadi rasanya tuh multikulturalnya tuh experience-nya beda antara Bali, Jakarta, dan Australia pastinya. Terus poin nomor 4 yang paling gue suka adalah relatively Australia itu aman banget. Ya, gue sebagai perempuan sangat menghargai hal itu. Mungkin bagi kalian, Indonesia juga aman kok, di Bali juga aman kok, ini juga aman kok. Gimana ya, aman bagi standar laki-laki itu bakal beda amannya bagi standar perempuan. Di Indonesia gue nggak bisa jalan tanpa di catcall. Tapi kalau di Australia kayak gue bisa hitung ya, mungkin gue pernah 1 kali gitu kan ya, atau 2 kali gitu kan. Pasti gue pernah, dan saat itu tuh orang-orang itu bakal ngelindungin gue. Jadi kalau misalnya ada cowok yang kayak mencoba untuk being nasty, catcall lah biasa, orang lain sekitar gue yang melihat itu bakal kayak ngebela. Like, keep it to yourself, mate, gitu kan, ngomong ke orang itu ya, dan nanya kayak, are you okay, darling? Itu yang hal gue appreciate banget. Kayak bisa jalan dengan menjadi diri gue sendiri, jalan kaki ya, dengan jadi diri gue sendiri, tanpa harus was-was mikirin kayak, ya elah ada bakal cowok di situ, gue harus pindah jalannya ke seberang sini, nanti ada cowok di seberang sini, gue pindah lagi jalannya gitu. Ya, itu experience yang berharga bagi perempuan. Terus gue juga suka bahwa mereka itu sudah sadar pentingnya hidup sehat dengan gaya hidup dan juga working out. Jadi di sana itu gym itu udah kayak Indomaret, di mana-mana ada, dan standarnya itu karena negara mereka udah tinggi, jadi nggak harus ke gym yang mahal, dan gym mereka tuh udah bagus banget gitu. Kalau dipikir-pikir, gym gue di Bali itu lebih mahal gitu kan, dan nggak ada seper-sepernya gitu sama apa yang ada di Australia. Gue bayar di Australia itu hanya 700.000 dengan gym yang udah ada saunanya, AC segala macem, dan bisa gue pindah-pindah ke branch-nya yang lain gitu kan. Itu udah standar Australia, kayak lo bisa one card. Dan kan di Indonesia memang iya harganya anggaplah gitu kan ya 500.000 atau mungkin ada yang 250.000, tapi 250.000 biasanya tuh juga nggak worth it gitu kan ya, yang kita mau ke WC aja kayak males. Terus makanya itu juga ya, gym di Australia itu biasanya tuh penuh. Kalau di Indonesia yang gue lihat sih ya, itu tuh hanya kayak di perumahan tertentu gitu kan, biasanya tuh yang sudah elit gitu kan. Tapi kalau di sana tuh dimanapun suburbs-nya biasanya tuh rame, apalagi after work hours gitu kan ya. Dan mereka juga sangat peduli dengan makanan sehat. Makanan mereka tuh lebih berwarna, lebih banyak sayurnya. Ya kalau dibilang kayak, oh di sana fast food-nya tinggi segala macem gitu. Kalau yang gue lihat ya memang ya kalau pasti ada lah yang namanya nggak sehat gitu kan ya. Tapi in general Aussie itu tuh makannya tuh bagus gitu. Dan makanya nggak heran kalau mereka tuh hidupnya tuh lama-lama gitu dibanding dengan orang Indonesia. Orang Indonesia memang ya mukanya kelihatan awet muda, tapi kan umur 50-60 tuh udah kayak ringkih gitu kan. Kayak di sana umur 50-60 tuh kayak starting a new life. Karena bagi mereka di umur 50 itu kan kayak anak-anak tuh udah pada gede-gede gitu kan. Mereka udah ngurus sendiri-sendiri, dan mereka tuh kayak, oh it's time for me to enjoy my life gitu. Terus poin selanjutnya gue suka banget karena sebagai gadis pencinta thrift shop, Australia adalah surganya thrift shop. Dan menurut gue itu udah kayak tradition bagi orang Australia itu untuk kayak giving things to thrift shops dan juga buying things from thrift shops gitu. Thrifting itu udah sangat wajar banget gitu, dan ketika barang udah masuk thrift shop gitu, dan itu tuh harganya tuh jauh-jauh lebih murah, dan kualitasnya seperti yang gue bilang di poin beberapa tadi, bahwa kualitasnya tuh udah tinggi-tinggi. Jadi ya bagi gue sih kalau untuk di Australia mendingan ya nggak usah bawa banyak barang, karena barang-barang di sini tuh ya bisa didapetin di thrift shop murah gitu, dan kualitasnya bagus-bagus, apalagi kalau namanya untuk pakaian. Jadi mereka tuh ada beberapa lembaga kayak misalnya Salvation Army gitu kan, Rotary Club, atau apa yang buat animals gitu kan. Jadi mereka tuh kayak lembaga amal, orang-orang bisa naruh barangnya, donate gitu aja kan. Habis itu mereka bakal price dengan harga yang murah itu untuk nanti ya untuk misalnya orphans atau untuk ya orang didonasi lah untuk mana, untuk project-project mereka gitu. Dan gue banyak banget dapat barang-barang bagus, tas bagus, baju bagus. Mungkin nanti gue bakal bikin videonya ya barang-barang yang gue dapet itu apa aja gitu kan. Orang-orang sampai bilang kayak, "Jauh belinya di mana? Bagus banget." Gue dari SMA udah jadi thrift shop queen gitu kan. Nah, udah gitu thrift shop-nya itu tuh ya gede banget, udah kayak mall gitu, dan gue kayak gila, gue belum pernah ngeliat thrift shop segede ini, dan mereka ya bersih gitu, nggak kotor. Terus yang gue suka juga tentang orang-orang di Australia itu
yang gue sangat respect ya, mereka menghargai lifestyle gitu. Kalau lifestyle itu tuh penting gitu. Itu terlihat banget dari cara mereka itu mendesain rumah mereka. Seperti yang gue bilang tadi ya, kalau di Indonesia orang bikin rumah ya hanya untuk yang penting gue punya rumah, yang penting ada roof over my head gitu kan. Tapi kalau di Australia, rumah itu nggak hanya dibikin sebagai rumah, tapi kayak gue mendesain ini untuk lifestyle. Lifestyle untuk gue tinggal di situ dan juga secara general ya gini lifestyle-nya orang Australia gitu kan. Jadi mereka tuh sangat appreciate space gitu. Hal selanjutnya yang gue suka adalah work ethic-nya orang Australia. Di sana work ethic-nya itu tuh tinggi. Mereka ya udah hustle culture, tapi ya juga mereka easy going gitu. Mereka when they play hard. When they work hard. Dan di situ tuh sangat menghargai orang yang bekerja keras. Di situ tuh currency-nya itu tuh ya, kalau misalnya ngelihat orang yang, nggak ngapa-ngapain gitu, itu tuh turn off banget gitu. Misalnya mau secantik apapun, seganteng apapun, tapi ya kerjanya cuma ya senyum-senyum aja di rumah, rebahan gitu kan. Kalau di Indonesia kayak kayak itu jokes yang, kaum rebahan gitu. It's funny at some point gitu kan ya, tapi bagi orang Australia dan kalau misalnya kita udah lama di Australia gitu, it's a bit like it's turn off gitu. Cowok-cowok bakal bilang, "You're so boring," gitu kan. Nggak mau cowok doang ya, tapi gue pun juga bakal ngomong kayak, "Do something," you know? There are so many things to do, like kayak hobbies. Di sana tuh, apa ya, sudah dibentuk karakternya dari mereka kecil. Kalau di Indonesia kan kayak, "Wah, hujan enaknya di rumah," gitu kan, ini, gitu kan. Kalau di sana gitu musim dingin ya gimana, kalau misalnya mau di rumah terus selama musim dingin nggak produktif nanti negaranya gitu kan. Jadi kalau dingin gitu anak-anak tuh malah disuruh keluar gitu. Kenapa? Karena untuk ngebangun karakter. Keren kan gitu. Terus selanjutnya yang gue suka juga itu akses di perpustakaannya Australia itu gila keren-keren banget. Pertama, library-nya itu nggak hanya berfungsi sebagai library. Di sana tuh nggak cuma minjemin buku, tapi banyak hal-hal lain yang bisa kita pinjam untuk belajar. Contohnya aja, ada tempat peminjaman alat-alat merajut, terus itu juga di perpustakaan itu ada kayak course, beginners course gitu kan ya, kayak untuk fotografi, itu for free. Udah gitu mesin jahit, dan itu bisa dipakai gitu, asal kita made a booking aja gitu kan. Mesin jahitnya tuh mesin jahit yang ada bordirnya gitu lagi kan. Udah gitu, nggak cuma itu doang, ada untuk belajar laser cutting. Gila, ya gue ya sebagai pencinta gratisan gitu kan, dan juga gue suka banget sama yang kreatif-kreatif gitu, itu gue ambil keuntungan banget gitu kan. Kalau misalnya gue ke perpusnya udah bersih, udah gitu buku-bukunya bagus-bagus ya, buku-buku yang kayak gue nggak bisa dapetin di Indonesia gitu kan. Dan itu gratis, terus di library-nya itu juga ada toy library buat keluarga gitu yang punya anak kecil, dan anak kecil kan gampang bosen gitu kan kalau misalnya mainan. Jadi di City Libraries itu banyak yang punya toy library. Jadi keluarga-keluarga bisa rental mainan, nanti dibalikin lagi mainannya tuh bagus-bagus gitu. Terus ini gue sebagai perempuan mungkin agak bias, gue suka karena cowoknya tuh gue nilai sih ganteng-ganteng ya. Karena ya itu tadi, mereka tuh peduli sama kesehatan, jadi mereka workout gitu kan. Ya memang banyak yang bilang katanya kayak, "Ah, kalau bule tuh awet tua," gitu kan ya. Ya memang iya, mereka kelihatannya tua, tapi tua yang ganteng gitu loh, cuy, gitu kan. Menurut gua di umur gue yang 34, lebih gampang gua menemukan cowok umur 35-an ke atas yang masih ganteng di sana. Memang iya, orang-orang Asia itu kan kolagennya lebih banyak ya, jadi lebih kelihatan lebih muda gitu kan. Tapi itu tadi ya, cowok sana kayak mereka udah tinggi-tinggi. Udah gitu orang-orang di sana kan juga kayak nggak bisa, nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, karena itu dinilai negatif di culture-nya gitu kan. Jadi ya di mata gue menarik gitu ya, udahlah penampilannya menarik gitu kan, tapi juga mereka ada sesuatu yang bikin gue kayak, "Oh, lo bisa ini ya, lo bisa ini ya," gitu tuh kayak, wah lebih naik lagi value-nya gitu kan ya, baik cewek ataupun cowok gitu ya. Dan juga cowok-cowok di Australia itu tuh gue merasa tuh lebih, resourceful. Karena kan mereka kalau misalnya harus hire orang gitu segala macam kan, ya mahal ya. Jadi mereka tuh ya udah terbiasa knows how to fix things, how to build things. Udah banyak nih cowok Australia yang gue kenal, teman-teman gue gitu kan, atau cowok yang pernah gue deket gitu kan ya. Mereka tuh pasti knows how to build something gitu. Itu bagi gue kayak, "Jauh banget sih lo," gitu kan ya. Udah jadi normanya di sana tuh orang-orang itu ya kayak dari kecil udah melakukan banyak hal, dan juga ada aksesnya untuk mendalami hal tersebut ya.
Jadi orang-orang tuh lebih menarik sih menurut gue. Yang sangat bikin gue amazed kepada negara maju ini adalah cara mereka memperlakukan binatang. Bukan hanya binatang yang jadiin pet gitu kan ya, tapi semua binatang. Cara mereka memperlakukan binatang itu kalau dibanding dengan cara Indonesia memperlakukan manusia, itu lebih baik cara mereka gitu loh. Jadi saking begitunya mereka itu tuh menyayangi binatang. Di Indonesia di beberapa kota tertentu, gue yang sudah pernah gue tinggalin gitu ya, ada binatang-binatang yang punya taring ya, kayak anjing gitu ya, itu takut sama manusia. Jadi kalau ada manusia mereka lari duluan gitu kan ya, takut dilempar batu atau apa gitu kan ya. Kok bisa gitu loh, binatang yang sekuat itu, kok bisa sampai takut ke manusia, berarti ada yang salah dengan manusianya secara general gitu kan. Dan di sana cara mereka memperlakukan binatang itu sangat diacungi jempol. Terus karena semangat mereka tuh conservation-nya tuh kuat gitu kan ya, jadi di sana satwanya itu tuh bisa kita tuh bermacam-macam yang bikin gue tuh amazed gitu kan ya. Kayak burung-burungnya tuh warna-warni, itu tuh nggak harus pergi kemana gitu, di sekitaran kota gitu tuh ada, dan kadang-kadang burungnya tuh masuk ke department store gitu kan, kita lagi belanja di Woolies gitu kan, ada burung warna-warni gitu kan, ya ampun cute banget. Terus, orang Australia itu mereka punya banyak satwa dan mereka proud dengan satwanya dan mereka tuh ingin tahu dengan satwanya gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh ya, gue tuh amazed sama pengetahuan orang-orang ini tentang satwa mereka dan juga tentang tumbuhan-tumbuhan mereka gitu. Mereka tahu, oh kalau binatang ini tuh ini, apa ya, karakteristiknya begini, mereka nggak suka begini. Terus kalau misalnya bunga ini gitu ya kan ya, kayak, wah emang beda ya, pendidikannya orang negara maju itu tuh kayak, kita cuma belajar kayak didikte gitu kan, tapi kalau mereka tuh benar-benar masuk gitu, atau mungkin, ya nggak tahu gue gimana gitu ya, kok bisa orang-orang ini tuh menarik aja gitu, punya pengetahuan yang bahkan itu tuh nggak hanya orang-orang yang berpendidikan gitu, in general mereka tuh tahu hal-hal seperti itu. Jadi kayak udah ada, kalau negara yang sudah tinggi ya, kalau sudah maju gitu kan ya, sebego-begonya itu pasti ya medianya lebih tinggi gitu kan, dibanding sama yang negara lain yang masih berkembang. Terus gue juga suka dan ini membuktikan bahwa itu negara maju, yaitu bahwa di sana tuh menggunakan transportasi umum itu adalah sudah biasa gitu. Itu bukan berarti kalau kita miskin atau kita harus malu segala macem, karena transportasi umum itu it makes sense gitu. Yang naik bus itu dari berbagai kalangan dan busnya bisa dibilang termasuk nyaman lah gitu ya. Udah gitu yang gue suka dari orang Australia itu mereka sopan, in general mereka tuh sopan, dan di sana tuh sangat penting ada 2 kata yang paling penting itu thank you and please. Dari anak-anak masih kecil mereka udah dididik untuk mengerti pahamnya dan aplikasi saying thanks and juga ya appreciating someone gitu kan, dan juga ketika mereka meminta tolong gitu kan, dalam hal apapun. Jadi mereka tuh pasti ngomong please gitu kan ya. Nah ini berhubungan sama poin gue yang sebelumnya tentang mereka tuh banyak melakukan hal gitu kan. Jadi mereka tuh punya banyak hobi gitu loh. Jadi hobi di sana tuh lebih banyak untuk dieksplor menurut gue sih ketimbang di Indonesia. Enggak cuma summer doang, jadi kayak winter segala macam. Pokoknya tuh gue seneng gitu ngeliatnya tuh kayak, wah ada orang archery gitu kan di taman-taman kota. Intinya menikmati hidup lah. Jadi kalau misalnya punya anak di sana gitu ya, kayaknya ngerasa kayak, wah lo bisa ngelakuin apa yang dulu gua nggak bisa ya gitu kan waktu gua masih kecil. Karena kan ya mau pun juga nggak ada lahannya gitu kan dan nggak ada penyalurannya gitu kan. Dan itu yang ngebikin orang tuh jadinya punya karakter nanti ketika kita mengerti banyak hal, mengetahui banyak hal gitu, kayaknya lebih terisi aja sebagai seorang individu. Terus yang gue suka juga karena di Australia itu kan ada 4 musim. Nah, itu gue sukanya gitu karena musimnya itu tuh ada banyak. Mereka punya 4 musim dan kita di sini kan ya punyanya 2 musim, tapi 2 musim sini kan kayak ya berasa sama aja gitu musimnya gitu ya. In general kayak kita pakai baju satu aja, fashion-nya sama untuk the whole year gitu kan. Sedangkan di Australia kayak, enak aja gitu ya karena, oh kalau winter gue jadi excited gitu kan ya, awal-awal tuh karena gue dari Bali gitu kan ya, dengan yang gue udah terbiasa dengan style-style, gembel-gembel boho gitu kan ya, dan nyampe sana awal-awalnya kayak, aduh gue harus beli ini gitu kan, kayak winter nih segala macem nih, tapi lama-lama tuh kayak di-embrace gitu kayak, wow this is exciting, kalau winter gue bisa pakai ini, kalau misalnya, autumn, wah beda lagi fashion-nya, udah gitu kalau misalnya summer bisa beda lagi fashion-nya. Jadi kayak it's not boring gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang bisa kita lakukan di musim-musim tertentu. Terus, kalau tinggal di Australia,
akses untuk menonton performance artis-artis internasional itu lebih besar dibanding dengan di Indonesia. Di Indonesia promotor-promotor itu mendatangkan artis internasional, tapi kan pusatnya banyaknya di Jakarta gitu kan. Sedangkan di sini tuh kayak merata, di Adelaide pun ada gitu kan. Dan kalau di Indonesia, field artis yang diundang itu kan terbatas ya, jadi kayak, penyanyi gitu kan seringnya. Tapi kalau di Australia, itu nggak cuma penyanyi doang. Gue sebagai stand up comedian sangat menghargai ketika ada chance untuk nonton stand up comedian internasional gitu kan, sekelas Jimmy Carr gitu, dan itu kayak hal biasa di situ dan gue bisa nonton itu kayak, wah gila nonton Jimmy Carr langsung gitu kan, Nikki Glaser langsung gitu, dan juga hal-hal lain ya, nggak cuma stand up comedian. In general everything international artist itu kita punya akses gitu, asal punya duitnya aja. Dan juga ya kalau tiket sih ya mahal-mahal general lah gitu kan ya, ya di Indonesia tiketnya sama seharga di Australia, tapi kan penghasilan masyarakatnya tuh rendah gitu. Sedangkan kalau di Australia tiketnya segitu tapi penghasilan masyarakatnya tinggi gitu. Jadi ya nggak mahal untuk ukuran Australia. Nah itu dia yang barusan gue sebut, standar gaji di Australia itu tinggi. Terus juga, gajiannya itu bukan sekali sebulan, tapi biasanya tuh tiap 2 minggu. Ini yang paling gue hargain dari Australia adalah mudahnya bagi kita sebagai pendatang untuk memulai bekerja di sini dan memulai usaha. Yang penting lo punya visanya, ya udah aman gitu. Kalau untuk, bekerja gitu kita harus punya tax file number, kalau misalnya kita freelancer kayak gue, solo trader, itu kita harus punya ABN ya kan. Nah, ketika kita udah punya ABN, yang mana pengurusannya gampang, itu kita bisa langsung berpacu dalam melodi dengan orang-orang yang ada di sini. Asal gue udah masuk ke sana pakai visa yang cocok, gue langsung punya hak untuk bertarung di arena yang sama. Asal ketika bertarung di arena itu, kita juga harus meng-apply rules-rules yang ada di field itu gitu. Terus yang gue suka itu karena pejalan kaki itu diutamakan gitu ya, dikasih prioritas. Asal kita mengikuti aturan gitu. Karena kita nggak bisa nyebrang asal nyebrang aja. Nah walaupun pedestrians itu diprioritaskan, tapi bukan berarti kita bisa jalan kemana aja gitu nyebrangnya asal-asal gitu. Enggak, yang penting sesuai aturan. Jadi kalau misalnya di Australia itu kita nyebrangnya harus di traffic light-nya itu tuh, dan kita pencet button dulu menunggu sampai, itu green lights gitu untuk pedestrians untuk nyebrang. Tapi kan kadang-kadang kalau itu di intersection kan ada mobil yang belok gitu kan, dan mereka tuh harus nunggu dulu sampai pedestrians-nya itu tuh selesai semuanya gitu, dan mereka yang nggak bisa marah gitu dan nggak bisa, kayak mau pedestriannya jalannya lama kek, ya udah itu haknya pedestrians gitu. Kalau di Indonesia kan kayak malah kita yang dimarahin gitu kan, kita yang lemah, kita yang mau nyebrang, kita sama-sama buruan jalan malah kayak kita yang dimarahin. Nah, dengan adanya sistem yang kayak gitu tuh, orang-orang itu tuh percaya dengan sistem gitu. Ini juga berhubungan dengan aturan mengemudi. Aturan mengemudi di Australia itu jelas dan itu yang gue suka ya. Karena kalau di Indonesia, kita nggak pernah tahu nih, kalau mau belok, yang di sana juga mau belok, siapa duluan yang maju. Itu tuh nggak jelas. Tapi kalau misalnya di Australia, ya udah dibiasakan gitu, siapa yang di kanan, dia yang duluan gitu. Karena dia adalah kanan kita, berarti kita yang harus nunggu gitu. Itu contohnya aja. Terus yang gue suka lagi tuh karena budaya yang nggak gampang mengeluh, jadi nggak boleh banyak excuse gitu, yang penting ya if it's like this, ya udah do something about it gitu. Australia itu kan juga sebagai negara maju, jadi sudah inclusivity friendly itu kan ya, udah cukup lah inklusif walaupun bagi mereka sih ya kayak, "Oh, there's something can be done more," gitu kan. Tapi bagi kita yang di negara ini, yang kita dari Indonesia, di mana di negara kita kalau misalnya kita udah nggak bisa jalan, itu udah susah jalan aja kayaknya hidup itu udah berhenti kalau di Indonesia. Jadi kalau di Australia kayak lo mau umur berapa, lo misalnya udah susah jalan atau lo mungkin terlahirnya disabled atau segala macam, lo masih bisa tetap hidup gitu. Hidup itu panjang. Karena orang tua gue sendiri yang mana almarhum bokap gue, dia itu tuh, sudah lebih 17 tahun nggak bisa berjalan gitu kan, dan it looks like hidupnya udah end aja gitu kan di situ, mau jalan gimana gitu, ya sidewalk saja bolong-bolong. Kalau di Indonesia, mau seberapa pun kita mampu untuk ngebeli wheelchair yang paling bagus, yang elektrik itu segala-segala macam, tetep nggak ada gunanya karena infrastrukturnya tuh nggak ada gitu. Kalau di sana, orang disabilitas itu ya tetap social life, mereka juga dapat banyak benefit dan termasuk juga biaya edukasi yang banyak disubsidi sampai gratis gitu kan. Jadi waktu dulu gua masih, international student, di college gue tuh yang mana di TAFE, gua melihat orang bukan hanya dari berbagai
cultural background, tapi juga dengan situasi yang berbeda-beda. Ada yang cacat gitu kan, yang pergi sekolahnya itu tuh waktu makan siang dia disuapin sama istrinya gitu kan, saking dia nggak bisa ngegunain tangannya, dia benar-benar kayak Stephen Hawking, tapi dia masih bisa menikmati jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke mana. Sedangkan di Indonesia ya sudah berhenti di situ gitu, kayak terima nasib, ya kan? Kalau di sana tuh kayak, "Oke, mau apa lagi nih gue dalam hidup? Kalaupun kaki gue hilang, gue mau ngapain lagi dalam hidup?" Masih bisa gitu. Hal yang seperti itu menurut gue adalah kemampuan untuk memanusiakan manusia, dan juga mereka itu dengan pemerintahnya menjalankan PR-nya, dia meringankan beban mereka sendiri gitu. Karena akhirnya orang-orang ini tidak menjadi seberapa beban untuk negara, karena mereka masih bisa produktif. Tingkat independence itu harus tinggi gitu. Dan jadi ya mereka itu self-reliant itu sudah diajarkan dari kecil. Terus yang gue juga suka bahwa tiap daerah di suatu kota gitu kan, itu biasanya sudah memiliki infrastruktur yang lumayan. Dan jadi kayak kalau di pusat perbelanjaan gitu, itu nggak hanya di pusat kota, tapi di setiap suburb itu pasti ada gitu kan ya, ada Kmart-nya, ada Woolies-nya, semuanya tuh udah lengkap. Jadi kita tuh nggak perlu was-was gitu kalau misalnya tinggal jauh nanti, "Aduh ke sini jauh, harus belanja ini," segala macam, karena biasanya memang semuanya tuh udah lengkap. Dan yang terakhir di video ini, yang gue suka adalah bahwa beberapa barang di Australia lebih murah daripada di Indonesia. Contohnya seperti parfum dan vitamin. Parfum brand luar negeri yang masuk ke Indonesia itu biasanya tuh mahal banget. Terus juga untuk vitamin di sini tuh pilihannya lebih banyak dan harganya tuh jauh lebih murah. Nah, kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Ini udah kepanjangan banget nih, semoga kalian nggak jengah ya dengerinnya. Dan gue juga harap kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini. Tunggu video gue yang lainnya tentang kehidupan di Australia, dan ini kan video tentang sukanya, gue bikin video tentang dukanya seperti apa sih tentang kehidupan di Australia, karena nggak semuanya enak-enak. Kalau kalian suka videonya, tolong bantu gue sebagai content creator dengan cara klik, like, comment, dan subscribe. Oke? See you guys in my next video. Bye!